Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk para semua guru hebat di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Nora Suryantia Rahab dari SDN Negeri 004 Sihepeng, calon guru penggerak Angkatan 8 Mandailing Natal. Dalam kegiatan Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ialah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan di video selanjutnya, yaitu membahas tentang IKM dan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan posisi kontrol kita sebagai guru. Di video selanjutnya nanti akan Bapak Ibu saksikan pengimplementasian konsep-konsep inti budaya positif, baik itu di dalam kelas atau penjelasan CGP terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah SDN Negeri 004 Sihepeng. Ku gabung menjadi 8, ku buatlah kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kesempatan kegiatan kali ini pertama sekali agar kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Dan tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mendapatkan Allah yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan SDN yang terhormat Ibu narasumber yang hadir pada hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 004 Adapun acara kita, kegiatan kita hari ini yaitu penjelasan tentang perangkat pembelajaran IKM oleh Ibu narasumber nanti. Dan acara pertama akan tentang protokol yang sudah selesai. Acara yang kedua kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk memberikan waktu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu narasumber tidak sengaja kita undang dari Ibu Kota, Kecamatan, dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu Guru yang sudah siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh kita. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bang. dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan KKG pada hari ini dengan materi khusus tentang implementasi kurikulum merdeka, dan khususnya pada hari ini akan kita fokuskan pada kelas 2, 5, dan juga agama dan olahraga. Harapan kami, marilah kita dengarkan bersama-sama supaya dia dapat kita ambil ilmunya dan nantinya lebih mudah untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan kepada ibu narasumber kami harap sebanyak-banyaknya ilmunya supaya ditransfer. Nah, mungkin untuk kesambutan pada pagi menjelang siang ini kami menyebutkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kepala yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu yang paling utama yaitu penyampaian tentang proses pembelajaran oleh ibu narasumber kita kepada Ibu Andi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau untuk kata pembuka kita padakanlah ya Bapak Ibu, karena berhubung waktu juga sudah memakan waktu karena keterlambatan saya sebenarnya 15 menit. Mohon maaf kepada di kepala sekolah, juga Bapak Ibu guru-guru hebat SD Negeri Nomor 4 Sigepeng yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita kembali mengulik tentang UKM ini, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah familiar dengan kata-kata UKM ini, betul tidak Bapak Ibu? Betul, Bu. Kadang biasa kita 1 tahun belakangan ini mendengar kurikulum merdeka. Apakah hanya sebatas nama kurikulum merdekanya saja, atau kita sudah tahu apa sih di dalam kurikulum merdeka ini sendiri? Kalau boleh saya tahu sebagai pemantik pembelajaran kita pada hari ini, sudah sejauh manakah Bapak Ibu memahami kurikulum merdeka ini di sekolah ini? Boleh saya tahu Bapak Ibu? Ibu Bapak kelas 5. Berapa orang kelas 5? 3 lagi. Saya Bapak. Sejak ini Bapak naik beri Bapak tentang kurikulum merdeka apa itu? Sebenarnya Bu, harus mendengar kita ini seperti yang dikatakan kita sering kedengaran, tinggal harus pinjam ini jauh masih kurang paham. Hasilnya itu sebenarnya nama mungkin kita sering kita ya. Merdeka Sidana. Yang Bapak dengar tentang kurikulum merdeka, istilahnya bahasa-bahasa di kurikulum merdeka ini, apa yang sudah istilahnya yang sudah Bapak kenal? Boleh ulangi nama saja Pak. Istilahnya Bu, kalau pertama disebutkan sih tidak learning Bu. Maksudnya pembelajaran ini langsung pendekatan langsung kepada anak langsung, kemudian memberikan kebebasan ruang belajar pada anak tanpa menekankan, tanpa memaksa, seperti kalimat itu. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan untuk anak-anak ini lebih luasnya. Merdeka belajar. Perwakilan ibu kelas 2 barangkali. Kelas 2. Enggak mau istilahnya paling tidak kan buat teman-teman mau guna dibahas yang hebat tapi tidak termanfaatkan nanti di kelas kita. Artinya biarpun sederhana tetapi nanti berdampak, bermanfaat nanti di kelas kita. Jangan sudah sering kita mungkin mengikuti webinar, sudah sering kita mengikuti KKG, tetapi tidak ada dampaknya untuk kelas kita, kan apa gunanya? Jadi harapan pertemuan ini sesuai dengan harapan ibu kepala sekolah, walaupun sederhana tapi nanti berdampak untuk murid kita, bisa kita terapkan. Coba saya mau dengar apa yang sudah ibu kelas 2 perwakilan boleh, yang sudah tergambar di kurikulum mereka itu yang bagaimana sih? Coba ibu. Tidak ada di sini pemungkinan, enggak.
kita bahas. Kalau bukan normal lari 80, pernah lari 20 pengen harus. Nah, artinya Bapak Ibu itu perlu. Kita pun di kelas untuk menyampaikan pembelajaran ke anak, jangan dulu langsung on materinya. Kita tidak tahu kondisi murid kita, bisa tidak mengikuti. Kita harus tahu pemahaman awal murid kita itu seperti apa dulu, supaya kita bisa menyesuaikan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Itulah salah satu di kurikulum merdeka itu. Jadi kalau baik naruh kaji pun, aku semuanya pun udah kaji di Bapak Ibu. Nah, begitu juga lah kita nantinya dengan siswa-siswa kita di kelas. Roy target pembelajaran di kelas 5 operasi pencampuran. Mari kita isi soal operasi pencampuran Bapak. Kayaknya ibu Tony ada mau kesidangan aku ini kali-kali indah pasti siap. Bagi-bagi dong apa lagi. Jadi soal tuh kali-kali naon kira deh. Konsepnya kan dari penjumlahan berulang, maka tidak didaganakan. Anggo masuk pas do, wajarlah di operasi pencampuran dagana punten nol. Nah, coba Bapak Ibu, artinya seperti itu gambarannya. Hanya demi ibu tentang kurikulum merdeka. Kita bahas kan? Menyangkut mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan waktunya untuk mendengarkan atau mau berpartisipasi dengan saya dalam menyampaikan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang kami pelajari dalam buku penggerak. Ada 5 poin. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan atau nilai universal. Yang ketiga, segitiga restitusi. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Ini nanti konsep-konsep inti budaya positif ini berhubungan dengan peran kita sebagai guru dan juga untuk murid. Bagian yang pertama yaitu disiplin positif. Seperti yang kita ketahui, istilah disiplin seringkali disinggung ketika membicarakan tentang cara mendidik anak di usia dini. Positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Jadi kalau kita ingin mendisiplinkan, menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu, sekarang kita mulai dengan jangan menghukum, tidak boleh lagi menghukum. Nah, itu yang kita katakan, tidak boleh lagi menghukum seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara.
kita tidak boleh lagi menghukum. Ada nanti caranya pada bagian selanjutnya. Next. Di sini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, ini menyinggung untuk kebutuhan di murid dong, Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan kebutuhan anak didik kita di sekolah ini. Apakah dia membutuhkan kasih sayang? Apakah integritasnya masih kurang, tanggung jawabnya masih kurang? Nah, ini nanti tugas kita sebagai pendidik. Next. Yang tadi nilai kebajikan, sekarang nilai kebajikan universal. Ini tidak jauh beda. Nah, beda nilai kebajikan dan nilai kebajikan universal itu mabahat ya. Tambah banyak dari yang tadi sudah saya jelaskan di nilai kebajikan. Di sini tambahnya ada toleransi, rasa hormat, komitmen, kreativitas, empati, antusias, keingintahuan, dan di sini ada 9 tambahan lagi, yaitu ini menurut IAE, Indonesia Heritage Foundation. IAE pun mana mau ekonomi tentang nilai kebajikan universal. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kejujuran atau diplomatis, dermawan, kepemimpinan dan keadilan, toleransi, kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, percaya diri, kreatif dan integritas, baik dan rendah hati. Itu nilai universalnya. Nah, di sini segitiga restitusi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau murid kita melakukan kesalahan, dengan langkah segitiga restitusi lah kita memberi pelajaran untuk anak didik kita yang melakukan kesalahan. Karena segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, maksudnya kembali ke dalam kelas atau di sekolah. Di sini ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti di sini tugas kita, misalnya murid itu kita panggil, baru kita stabilkan dulu identitasnya, apakah benar dia melakukan kesalahan. Misalnya, contoh, ada saya buat contoh. Next lah, di sana. Nah, ini di situ ada saya buat contoh pengaplikasian membuat segitiga restitusi sisa kira ubah sisa kira objek siswana. Nah, di situ nanti kita menanyakan sakira misalnya adong latar forum murid di kelas kita, adong naso memakai atribut saja soalnya murid usia timuan contohnya. Ini Bapak Ibu kan? Nah, nanti saya akan panggil siang siguan. Saya tanya, nah, kenapa kamu tidak pernah memakai atribut? Dengan baik, secara baik diapakan? Itu namanya menstabilkan identitas. Dibilang guru yang lain setiap ke sekolah kamu tidak pernah memakai atribut yang lengkap. Baru nanti jika yang kedua validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Nanti dia pasti punya alasan. Nah, di sini yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita buat. Di keyakinan kelas kita pasti ada membuat melengkapi atribut karena kita perlu untuk pemberian bintang. Nah, di situ nanti kita akan menanyakan keyakinan. Kamu tahu
kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar murid yang sudah saya buat di slide, kita butuh dalam usaha kan kebutuhan dimengerti Bapak Ibu. Maksudnya di situ kebutuhan bertahan hidup. Tentu semua murid punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan kita juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang, ya. Dan merasa diterima. Ini di samping contoh kalimat. Ada tentang kesenangan dan ada tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nama bodon. Dan rasa beda. On contoh di kalimat nadaon. Contoh dari pengaplikasian kebutuhan dasar manusia. Next. Posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru kita yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bote penghukum yaitu Bapak Ibu indah tola naburat-burat. Maksudnya seperti menghukum fisik tidak boleh. So dia ada dalam penghukum di son. Penghukum itu misalnya terlambat masuk ke kelas, suruh jolo ia di luar painteon. Karena nama terlambat dia 5 menit painteon painteon di luar, baru istirahat kalak naron. Bukan. Dung berlalu Jomi, misalnya saya Surya. Enggak. Enggak. Seperti ini. Ada aqua. Enggak, salah. Misalnya seperti ini. Contohnya. Contohnya dia terlambat datang ke kelas. Mama langsung pelajaran, misalnya pelajaran bahasa Inggris madoro. Pelajaran bahasa Inggris terlambat dia misalnya 15 menit. Baru istirahat kalah, tidak pula ya istirahat. Di palamnya dulu 15 menit. Nah, so ini pendung bayar. Istirahat ke 15 menit dong, istirahat. Iya, penghukum nak. Tapi secara ringan nih indah berat. Malah gitu kan. Siapa yang nontonnya kan? Dan si guna pengen istirahat. Itu pas jadi naik. Bukan pengen istirahat mesti main dia. Sama-sama ini. Halo, di Pareso Esi. Nah, itu posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kan karbon kita itu salah dong. Ada kesalahan kita sewona, kita sindir nanyai. Nah, ini mana dong pembuat rasa bersalah. Sewona kita sindir nanyai. Misalnya, yang baik, sindiran yang baik. Ulang contoh. Misalnya mama orang polisi. Misalnya kita lagi menjelaskan, ada seorang murid kita yang ribut. Pionala ini, ulanginya. Sindiran. Ulangi lagi. Pada ini tidak mengerti ya naron padono. Rasa jadi posisi kontrol ketiga memang teman dekati. Pada lain bobal dekati. Sampai aku semua bilang. Kenapa nggak bisa? Jangan betul dia bang. Jangan antar ke sini. Kita posisi kita sebagai teman dulu. So baca kayak sulangkan aku tuh ngalahin. Pak, masih dalam posisi ketiga itu kan? Teman. Iya. Wow.
Sekarang teman bukti ada mah. Tidak, kalau kita sebagai teman dan ada lagi sebagai pemantau. Di pemantauan, misalnya siswa kita sudah salah. Nah, kita kasih misalnya nasihat, dungilan nasihat, dipantau ya yang suatu kebijakan, badan kebijakan untuk merubah sikapnya. Misalnya isi mereka pantau. Indah kita memperbaiki, nah iya dong memperbaiki, nah kita memantau mereka. Nah, di posisi yang terakhir ini posisi yang paling bagus, posisi kontrol guru yaitu manajer. Manajer di sini maksudnya ketika seorang murid melakukan kesalahan, kita akan menjadi sebagai teman, kalian nasihat, dungi, kita di sini manajer, kita pantau. Murid murid itu mencari mencari jalan alternatif sendiri untuk menanggung kesalahannya. Murid itu apa yang menjalani solusinya untuk kesalahannya. Misalnya, contohnya, ada murid kita yang datang ke sekolah memakai sepatu putih, sedangkan di sekolah kita anak peserta didik itu wajib memakai sepatu hitam. Nah, kita panggil lagi, kita katakan, kenapa memakai sepatu putih? Kamu tahu kan peraturan kelas kita? Kamu tahu kan peraturan sekolah? Baru, nah, sekarang solusinya kamu harus mencari solusi dari tindakan yang kamu lakukan. Jadi murid itu yang mencari solusi sendiri. Itu masuk hukuman, Ya. jadi orang itu apa itu? Yang sampah. Fisik. Oh, jadi ya jadi serem tuh, ya sedang membantah ke depan orang. Jadi orang masa dari orang itu jadi seorang anak itu berpikir kritis pada perkembangan psikologis di anak siswa kelas 1 dan sampai kelas 2. Apakah dia mampu berpikir kritis? Belum. Pada faktanya belum. Karena dipaksa doang siswa mampu berpikir kritis secara kreatif. Dia belum. Pada soal kelas sehari kita ini memang pisang. Batangnya soal on pisang on naik kubak on dari tangan. Soalnya itu. Jadi yang sulit berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri ada umat dan ikut moral. Untuk kelas 1 dan kelas 2. Tidak perlu mampu menjadi solusi di permasalahan. Contoh sebenarnya anak Mika Adiarman, dia wajib dibimbing, bukan disuruh mencari ya warna solusi untuk permasalahan. Itu udah video udah bukan balik. Nah, cepat. Udah kedolo. Jadi Bapak Ibu itu adalah penjelasan tentang budaya positif, konsep-konsep inti budaya positif. Nah sekarang mohon umpan balik dari Bapak dan Ibu tentang materi yang sudah saya sampaikan. Materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Seperti yang kita ketahui, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di slide selanjutnya, di situ saya membuat aksi nyata, yaitu melakukan tindakan restitusi terhadap anak didik saya. Terdapat 2 kasus yang saya lakukan tindakan restitusi. Kasus yang pertama yaitu tindakan kepada siswa saya yang selalu tertidur di dalam kelas. Sedangkan kasus yang kedua
tindakan restitusi yang saya lakukan untuk siswa saya yang selalu makan-makan di dalam kelas. Syafira, Ibu mendapat laporan dari Ibu IPA kalian. Katanya kamu tertidur di kelas ya? Ya, Bu. Kenapa kamu tertidur di kelas? Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu tertidur di kelas? Sudah 3 kali, Bu. Tertidur di kelas itu sebuah kesalahan bukan? Ya, Bu. Nah, saya kira berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, Bu. Nah, saya kira mari kita cari solusi sama-sama ya. Saya kira ketiduran di kelas pasti ada alasannya. Kenapa sih saya kira sering ketiduran di kelas? Karena saya sering begadang dan main HP terus, Bu. Oh, seperti itu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas bersikap sopan dan menghormati guru. Bagus. Bersikap sopan dan menghormati guru itu penting nggak buat kamu? Penting, Bu. Agar saya lebih bersikap baik dan sopan dan dapat menghargai guru. Nah, betul. Sekarang kira-kira kamu tahu nggak apa yang akan kamu perbuat agar kamu tidak ketiduran lagi di dalam kelas? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main HP terus. Dan saya akan menghargai dan mematuhi kesepakatan kelas kita. Nah, bagus. Kalau begitu, Sakira boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih. Ibu dengar dari kawan sekolahmu, kamu makan-makan di kelas ya waktu jam pelajaran. Kenapa kamu makan-makan di kelas? Oh begitu, kamu emangnya tadi sebelum ke sekolah kamu tidak sarapan di rumah? Tidak, Bu. Kenapa? Kenapa kamu tidak Saya sarapan? terlambat bangun, Bu. Oh seperti itu. Nah, dari perbuatan salahmu itu, kamu tahu nggak kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya, Bu. Menjaga etika, sopan dan santun, Bu. Oh itu, yaitu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, yaitu menjaga etika, sopan dan santun. Iya, Bu. Nah, kira-kira untuk selanjutnya kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi perbuatan yang kamu lakukan itu? Tahu, Bu. Nanti kalau aku mau pergi ke sekolah, Nah, saya sarapan dulu agar saya tidak lapar, agar saya tidak mau makan lagi di kelas, Bu. oh iya, bagus. Nah, untuk tindakan kamu, Ibu akan apresiasi tindakan kamu dan mengucapkan terima kasih. Untuk Adli, tetap semangat ya dan selalu berbuat hal baik. Jangan makan-makan di kelas lagi ya, Nak. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Nah, Adli boleh kembali ke kelas. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Konsep inti dalam budaya positif yang selanjutnya yaitu nilai kebajikan universal. Seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa nilai kebajikan universal. Yang pertama menurut PYP. Nilai kebajikan universal itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan yang kedua, menurut IHR, nilai kebajikan universal itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kejujuran atau amanah, diplomatis, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kepemimpinan dan keadilan, kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Pada video ini, kegiatan yang kami lakukan di sekolah, khususnya di kelas 5B, saya mengajak anak didik saya untuk melakukan atau untuk bekerja sama dalam membuat sekolah kami menjadi indah, yaitu dalam video ada beberapa murid saya yang mencat batu agar terlihat bagus.
Nah, di sini bisa kita lihat anak didik kami sudah menerapkan nilai kebajikan, yaitu nilai kreativitas dan bekerja sama atau gotong royong. Di tempat lain, pada video ini, video selanjutnya, yaitu anak didik kami juga melakukan kerjasama atau gotong royong untuk membuat pot bunga dari ember cat yang sudah tidak terpakai lagi. Di sini juga sudah dilakukan penerapan nilai kebajikan kreativitas karena anak-anak didik kami menggunakan ember cat yang sudah tidak terpakai lagi untuk membuat pot. Pada video ini, kegiatan yang kami lakukan di sekolah, khususnya di kelas 5B, saya mengajak anak didik saya untuk melakukan atau untuk bekerja sama dalam membuat sekolah kami menjadi indah, yaitu dalam video ada beberapa murid saya yang mencat batu agar terlihat bagus. Nah, di sini bisa kita lihat anak didik kami sudah menerapkan nilai kebajikan, yaitu nilai kreativitas dan bekerja sama atau gotong royong. Di tempat lain, pada video ini, video selanjutnya, yaitu anak didik kami juga melakukan kerjasama atau gotong royong untuk membuat pot bunga dari ember cat yang sudah tidak terpakai lagi. Di sini juga sudah dilakukan penerapan nilai kebajikan kreativitas karena anak-anak didik kami menggunakan ember cat yang sudah tidak terpakai lagi untuk membuat pot. Pada video ini, kegiatan yang kami lakukan di sekolah, khususnya di kelas 5. Sana. Oh, pas lo sulang kapul sulang mangan lo. Sulang lambat lo. Halo Bapak, dia kan bawa emak. Iya Bapak. Habis tadi. Manu komunitas ka. Manu. Saburo na permansias ka. Kurang-kurang no maumnya. Mungkin mana cuci tangan. Oi, Romula. Naron, naron. Dah. Oi. Acara di pagi hari sebelum masuk ke kelas. Setiap hari Sabtu pagi, anak-anak sarapan pagi bersama-sama.
Angkat tangannya berdoa sesudah makan. Wasakona waja'alna minal muslimin. Sebelum kamu rapi, tidak boleh masuk ke kelas. Rapikan bajumu, rapikan barisanmu, baru boleh masuk ke kelas. Rapikan barisanmu, rapikan bajumu, baru boleh masuk ke kelas. Ini udah rapi belum barisannya? Merapi medahai. Sudah rapi kah itu? Luruskan. Mantap. Luruskan. Dah. Aku udah boleh terus. Alas sono, hei. Tunggu dulu, Bu. Luar. Sebelum kita memulai pelajaran, keyakinan kelas kita berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Nah, berdoa dimulai. Rasulullah
ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat? Sudah semangat untuk memulai pelajaran? Aksi nyata lainnya saya lakukan di dalam kelas saya sendiri, yaitu kelas 5B. Kebetulan pada tahun ajaran baru ini, saya diberikan tugas oleh Ibu Kepala Sekolah menjadi wali kelas dari kelas 5B. Nah, karena di sini tahun ajaran baru ini kami baru memasuki kelas baru, di mana kelas ini sebelumnya adalah sebuah gudang. Nah, tugas kami di sini membersihkan dan mengisi atau membuat hiasan karena kelas kami ini masih kosong, belum ada hiasan atau kebersihan. Nah, di sini kami bersama murid-murid saya melakukan kerjasama untuk membersihkan kelas kami dan membuat hiasan dinding. Nah, di video ini saya khususkan yaitu dalam kegiatan membuat hiasan kelas, di mana murid-murid saya bekerja sama dalam membuat hiasan kelas. Ada yang membuat hiasan papan tulis, ada yang membuat hiasan rooftop, dan ada yang membuat hiasan dinding atau seperti keyakinan kelas, daftar kelas, dan lain-lain. Nah, dari sini, dari aksi nyata yang saya lakukan ini, di sini bisa diterapkan, yaitu nilai kebajikan, nilai kreativitas, bekerja sama, saling menghargai, dan kasih sayang. Aksi nyata lainnya, demikianlah aksi nyata yang bisa saya tampilkan untuk modul 1.4 ini, dan mudah-mudahan aksi nyata ini akan terus menjadi pengamalan yang berkelanjutan untuk saya di sekolah maupun di dalam kelas. Nah, untuk teman-teman dan rekan guru hebat semua yang ada di seluruh Indonesia, mohon umpan balik seperti tanggapan, saran, atau like-nya ya untuk perbaikan tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir, ada tokoh yang selalu mendukung saya dalam melakukan tugas-tugas saya dan selalu memberikan arahan, saran atau support kepada saya, yaitu yang pertama ada Pak Fasil, Bapak Muhammad Samsul Arifin. Yang kedua ada Ibu Pengajar Praktik, Ibu Irma Suryani. Dan yang ketiga ada seluruh rekan kerja dan Ibu Kepala Sekolah kami di SDN 004 Sihepeng.